Okay. Anybody else here Muslim and fasting? Just me? Okay. I'm a Muslim and I'm fasting right now. They've been talking about Kyrie Irving playing in the playoffs and then not eating and not drinking. To me, as a Muslim, that's not the hardest part of fasting. In Islam, when you're fasting, you're not allowed to have some sort of emotions. You're not allowed to be upset. You're not allowed to cry. You're not allowed to be turned on, right? And that's the hardest part for me because I'm addicted to porn. It's my favorite activity to kill time. I sometimes watch porn not because I wanted to jack off. I need to kill time. And every time I have this urge to watch porn during fasting, what I do is I open Pornhub. I watch porn videos, but I try to be zen about it. I try not to be horny. I try not to be turned on. So basically, I'm just admiring acting. I'm just, I'm okay. I'm cool. It's okay. I can admire the art of filmmaking. Just good acting, great acting. She looks like she had her first anal, which is impossible. I saw her before. Good acting. Selamat datang kembali di salah satu episode .id Weekly Vlog. Sesuai dengan komitmen gue, kita sepakat bahwa walaupun gue lagi di Jakarta, gue tetap ngasih tahu keseharian gue dalam seminggu seperti apa. Karena bagian dari perjuangan untuk bisa hidup di New York adalah bolak-baliknya. Jadi lu bisa ada bayangan juga bahwa ternyata si Panji nggak selalu ada di situ, dia balik ke sini, terus udah gitu balik lagi ke sana. Jadi kita akan bahas soal apa yang terjadi di minggu ketika gue pulang kembali ke Jakarta untuk mudik. Sebenarnya kegiatan tidak terlalu banyak. Gue pulang dari New York hari Senin pagi, kemudian nyampe hari Rabu sore. Rabu sore juga nyampenya di Tokyo. Nyampe Jakartanya Rabu malam jam 11.45 waktu Indonesia Barat. Masih bulan puasa tuh. Jadi gue berangkat berpuasa, terus kan penerbangannya total 27 jam. Transit Chicago, 3 jam sampai Chicago terus begitu berapa? 8 jam sampai Tokyo, enggak, lebih. Dari Tokyo ke Jakarta 8 jam. Pokoknya total 27 jam. Terus karena gue nggak tahu kapan maghribnya karena di atas pesawat, gue memutuskan untuk pakai waktu berbukanya New York aja, yaitu 1941. Udah gue berpuasa di atas pesawat, gue buka ketika gue ngeliat di handphone, di New York udah jam 19.41, gue buka puasa nih, udah. Terus ketika mendarat di Tokyo, hari Rabu jam 3 sore. Jadi gue langsung ngerasa, wah ini hari Rabunya hitungannya nggak puasa nih gue nih gitu. Tiba-tiba gue sadar, Rabu kan gue berangkatnya Senin. Jadi ternyata ada satu hari yang hilang dalam hidup gue. Hari Selasa itu tidak pernah terjadi, lenyap. Gue berangkat Senin, mendarat Rabu. Kok bisa kayak gitu ya? Selasanya nggak terjadi dalam hidup gue. Gue nggak tahu apa yang terjadi hari Selasa di planet bumi itu, gue nggak tahu. Sayang sekali tau. Bisa aja hari Selasa itu gue ikutan lotre dan gue menang, tapi tidak terjadi karena hari Selasanya nggak terjadi. Lu hari Selasa yang terjadi dalam hidup lu apa? Nah gue nggak tahu tuh. Karena tidak ada hari Selasa dalam hidup gue. Gue berangkat Senin jam 9 pagi, terbang 27 jam, nyampe Tokyo jam 3 sore, nyampe Jakarta 11 malam. Jadi hitungannya nih, berarti gue nggak puasa dalam sebulan itu mungkin 1 hari ya, si hari Rabunya. Karena hari Selasanya nggak terjadi, gimana mau puasa orang tidak terjadi dalam hidup gue. Karena banyak yang suka nanya, Bang Panji di New York puasa atau nggak puasa? Gue puasa main bola, puasa tetap main bola, puasa tetap main basket, puasa tetap stand up. Vaksin jalan terus, nggak ada kendala gue. Udah nyampe di
Jakarta hari Rabu, hari Kamis sore gue ada meeting. Gue datang ke Markas Comika, kemudian ada meeting dengan Rama sebagai salah satu komisaris. Meetingnya juga dengan Toro, co-CEO. Kami ngomongin banyak, diskusi soal apa yang mau dilakuin tahun ini, apa yang masih harus diperbaiki, rekrutmen seperti apa yang akan terjadi. Karena mumpung gue lagi di Jakarta, obrolan itu dilakukan bersama dengan komisaris. Karena kan memang Toro juga sebagai co-CEO bersama dengan gue nggak boleh langsung dilepas begitu aja. Tentu kan ada masa transisinya gitu untuk benar-benar bisa ajak ngejabat jabatan tersebut. Terus karena mumpung udah di Markas, gue memutuskan untuk buka puasa di Markas bersama dengan anak-anak Comika. Udah lama nggak ketemu sama mereka. Saat itu lagi ada Brata, ada Awe, ada Sabit sama Mimong, keluarganya Brata. Ada beberapa anak-anak kantor saat itu. Terus pada hari itu juga gue PCR. Kenapa gue PCR? Karena itu kan hari Kamis, hari Jumatnya sore gue rekaman satu lagi episode Cerita Masa Kecilku. Podcast Cerita Masa Kecilku ini kan podcastnya Pita Kuning, di YouTube Pita Kuning, ada juga di Spotify-nya. Dan karena disponsorin oleh Lotus Archie, perusahaan emas, dan juga Tokopedia, kami bisa dapat bintang tamu yang keren-keren. Yang kemarin tuh Sofia Lacuba, rame banget itu komentarnya ngomongin gua sama Mila semua. Sebelumnya ada Hesti, ada Indra Frimawan, ada Andre Taulani, dan masih ada bintang tamu yang seru lagi. Tapi kemarin kami mengerjakan dengan Pade Indro Warkop, Joy dipanggilnya sama keluarga. Itu juga seru sekali. Episodenya kepanjangan. Cuman pada akhirnya gue mesti cut karena saat kami ngerekam itu bentar lagi maghrib untuk buka puasa. Dan itu seru. Habis itu kami buka puasa di Pita Kuning. Habis itu Sabtu gue nggak mau ngapain. Hari Minggu ngapain gue? Oh, hari Minggu ini gue ke bukanya Stand Up Indo. Datang ke kantor Stand Up Indo, kemudian ngisi acara bukanya Stand Up Indo di situ barengan dengan Cing Abdel, hostnya Marcel Widianto. Terus buka puasa di situ. Jadi gue sempat buka puasa di Pita Kuning, sempat buka puasa bareng di Markas, sempat buka puasa bareng sama anak-anak Stand Up Indo. Udah sah gitu. Udah deh, kegiatannya cuma itu aja selama 1 minggu ini. Di episode minggu depan akan seru karena selain Lebaran terjadi di episode depan, tapi juga di episode depan adalah episode di mana gua dan keluarga berlibur ke Bali. Ada sejumlah kegiatan yang menyenangkan. Sebenarnya sih kebanyakan leleh-leleh aja. Tapi ada kegiatan yang menyenangkan yang mungkin akan membuat tampilannya jadi kelihatan seru. Selain karena dia di Bali. Nanti ditungguin aja. Nggak terlalu banyak yang mau gue bahas. Tapi di monolog yang kedua, gue mau ngasih sebuah kabar. Tapi sambil cerita soal comedy club yang ada di New York dan kesan gue terhadap comedy club tersebut. Kita masuk ke monolog yang kedua ya. Jadi comedy club di New York ada banyak. Tidak semuanya udah gue masukin. Ada sejumlah yang gue belum pernah datengin. Yang gue udah datengin pun tidak semuanya gue di situ untuk stand up. Dan stand up itu ada yang open mic, ada yang show. Gue mau cerita beberapa comedy club dan kesan pertama gue. Comedy club pertama di New York yang gue datengin adalah Comedy Cellar. Itu adalah comedy club yang sangat-sangat legendaris. Lu ngelihat Comedy Cellar di kalau lu nonton serialnya Louis suka bikin episode yang stand up-nya di situ. Kalau lu nonton Aziz Ansari,
judulnya apa sih? Gue lupa mulu. Night Club Comedian atau Club Comedian, tapingnya di situ. Kalau lu nonton Ray Romano bikin stand up special kan kemarin ini yang ada di Netflix, itu salah satunya di situ. Jadi dia bangun 2 tempat, dua-duanya comedy cellar. Yang satu comedy cellar di McDougal Street yang legendarisnya, satu lagi di Village Underground comedy cellar juga. 2 set yang berbeda. Nah, itu tempat adalah tempat yang dianggap semua orang sebagai comedy club terbaik lah. Comedy club yang historinya gede. Nama-nama yang ada di situ tuh Kevin Hart di situ, Seinfeld di situ. Semuanya, semua yang bisa lu sebut pasti pernah ke situ. Kecuali yang basisnya di LA ya, mungkin nggak semuanya. Tapi rata-rata ketika di New York juga pasti mampir ke sana. Kalau lu nonton dokumenternya Jerry Seinfeld yang judulnya Comedian, yang menangkap momen 2 komika sedang dalam fase karir yang kurang lebih mirip, Jerry Seinfeld dan Orny Adams, lu akan sering ngeliat klip di mana Seinfeld lagi stand up di dalam Comedy Cellar. Nah, waktu gue pertama kali datang ke Comedy Cellar, itu cuma bisa foto-foto di depan, mau nonton di dalam tapi ternyata belinya online. Jadi disuruh kalau mau lu nunggu aja. Lu kalau misalnya ke Comedy Cellar ya, tiap malam itu di depan Comedy Cellar yang di McDougal Street itu ada antrian. Itu nunggu cancelan. Jadi kalau misalnya ada yang udah beli online tapi nggak datang, nah boleh masuk tuh. Tapi itu jarang sekali, biasanya yang nggak datang cuma 1 atau 2. Habis itu di antara belasan yang ngantri 2 doang bisa masuk. Sisanya biasanya ke comedy club lain di McDougal Street. Gue sekarang mau cerita soal Grizzly Pear. Grizzly Pear itu adalah comedy club pertama yang gue samperin. Itu juga tiap malam sebenarnya ada show. Gue masih mencita-citakan diri untuk nonton show. Sekalian nolong temen karena beberapa dari komedian yang open mic bareng sama gue di Grizzly Pear itu kalau sore ke malam tuh barking. Gue pernah cerita di episode yang lalu, SP, salah satu komika yang mengelola open mic dan juga open mic di situ kadang-kadang, itu kalau sore barking. Terus jadi kadang-kadang gue pengen bantuin dia, tapi gue juga pengen nonton seperti apa vibe-nya gitu. Karena kalau boleh jujur, tidak ada komedian yang kita kenal di dalam Grizzly Pear. Tidak ada. Itu benar-benar mengharapkan orang yang nggak dapat tiket di Comedy Cellar, plus orang yang nggak tahu bahwa ada Comedy Village. Ada Village Underground yang dikelola Comedy Cellar dan ada Black Fat Pussycat. Mengandalkan, karena sepanjang McDougal Street sekalian pengkolan yang menuju ke Village Underground, itu barker tuh di mana-mana tuh. Barker yang paling senior tuh yang pas di depan Grizzly Pear. Kayak di video tuh waktu itu gue pernah ngeliat KSP tuh, nah tuh yang senior. Yang agak baru-baru disuruh agak ke sana di pengkolan gitu. Bahkan kadang-kadang di seberang. Dan semuanya gitu. Comedy show, you wanna watch comedy show tonight, gitu-gitu. Jadi orang yang tadinya mau nonton terus nggak bisa ke Comedy Cellar, terus gantung udah di McDougal Street, mereka terus dari luar kota, dengar ada yang nawarin stand up, ayo udahlah gue nonton aja gitu. Di sampingnya nggak jauh itu namanya Greenwich Village Comedy Club. Saat ini Greenwich Village tutup, udah 3 minggu tutup karena katanya kebakaran di dalamnya. Memang kalau lu ngeliat klipnya, gue suka open mic di situ. Kalau lu ngeliat tempatnya itu emang kayak nggak terawat sih. Bahkan paling nggak terawat di antara comedy club yang ada di situ. Kalau Comedy Cellar udah pasti legendaris kan, jadi dirawat. Kalau Village Underground baru venue-nya, jadi bagus. Black Fat Pussycat juga. Fat Black Pussycat juga. Grizzly Pear masih rapih lah. Dan kapasitasnya juga oke. Dan ruangnya sebenarnya oke, memanjang ke belakang. Mungkin total muat 200 orang. Kalau Greenwich Village kecil sekali. Mungkin cuman muat 70 orang. Jadi gue rasa mungkin sekalian karena kebakaran, jadi sekalian direnov gitu. Kemudian kalau misalkan nerusin dikit belok kiri itu ke The Comedy Shop. Itu salah satu tempat yang gue suka karena gue suka tembok hitam kan, dan gue suka bata expose hitam. Comedy Shop itu yang benar-benar ada klipnya juga di mana backdrop itu bata expose hitam, tulisannya Comedy Shop putih. Tempatnya juga nggak terlalu gede, itu mungkin sekitar
Total mungkin 50, nggak nyampe, bahkan mungkin maksimal 40 itu udah penuh. 40 udah penuh. Kalau mau rada lega mungkin 30, kecil tempatnya. Comedy club di New York itu membuat gue ngerasa ketawa comedy club itu sebenarnya biasa. Kita kan waktu itu kalau pertama kali ke ketawa comedy club ya, comedy club satu-satunya masih sampai sekarang adalah satu-satunya comedy club resmi yang ada di Indonesia. 34 provinsi itu cuma ada satu di Jalan Antasari di Jakarta Selatan. Itu kadang-kadang kita sempat ngerasa tempatnya kecil banget ya. Tapi kalau dibandingin sama begitu banyak comedy club di Amerika Serikat, biasa aja, emang segitu rata-rata. Jarang bahkan yang gede-gede. Markas Comika bahkan hitungannya gede kalau dipikir-pikir. Total bisa nyampe 80, mungkin 100 bahkan. Kalau benar-benar kursi doang dipepet-pepetin bisa nyampe 100. Jadi cukup gede. Gue juga suka di situ manggung di comedy shop. Nah, nama-nama tadi tuh gue belum pernah ngisi tuh, belum pernah show di situ. Comedy club lain ada namanya Gotham. Gue ada klipnya, gue nonton stand up-nya Sam Morril di situ. Itu mungkin salah satu yang paling mewah, paling gede. Setahu gue nggak ada open mic di situ, jadi gue nggak pernah berkesempatan open mic di situ. Terus kita masih ngomongin comedy club di Manhattan ya. Nah, kalau Comedy Cellar disebut sebagai comedy club yang legendaris, the up and coming, bahkan ada yang bilang, Kevin Sanchez yang bilang, bahkan banyak orang berargumen nggak up and coming, it's here. Jadi tempat paling ngehits sekarang untuk generasi sekarang ada namanya The Stand Comedy Club. Tempatnya kalau Gotham itu mewah, tapi mewah klasik, itu ya banyak kayu-kayu gitu, kayak kayu jati, terus udah gitu ya meja-meja bulat gitu-gitu. Kalau The Stand itu bener-bener kayak lounge modern gitu. Feel-nya tuh biru, agak comika sebenarnya. Pas lu masuk tuh kayak gede banget tempatnya. Ada bar yang kelihatan bagus banget, mahal banget, dan ada banyak tempat-tempat orang untuk nongkrong gitu. Kalau lu jalan ke belakang, di level ground floor tuh kita bisa ngelihat ada kayak tempat untuk manggung. Itu mungkin kapasitasnya sekitar mungkin 50-60, itu biasanya dipakai open mic. Kalau turun ke bawah adalah comedy club yang sekarang lagi incaran. Semua orang tuh pengen dapat pass di The Stand. Karena untuk pass di Comedy Cellar, lu mesti jadi profesional, benar-benar terkenal dulu lah. Levelnya mesti level Mark Norman, Sam Morril minimal untuk bisa dapat pass di situ. Untuk yang up and coming, pengennya tembusnya di The Stand. Dan ada banyak orang-orang yang lagi open mic bareng sama gue, itu udah dapat pass di situ. Kayak ada namanya Leo, Derek Drescher, Adam, itu udah di situ. Gue belum pernah masuk ke yang comedy club yang di bawah itu, tapi banyak komedian suka nongol di situ. Kadang-kadang Mark Norman nongol di situ, Dave Chappelle sering nongol di situ. Jadi Dave Chappelle udah nggak pernah nongol di Comedy Cellar konon, nongolnya di The Stand. Gue pernah cerita di episode mana gue lupa. Hari itu tuh gue sempat pengen open mic di The Stand, tapi gue urung kan, karena gue pengen nge-explore tempat open mic baru. The Stand udah pernah, bahkan The Stand itu tempat open mic pertama yang gue rekam videonya. Jadi kalau lo nonton Menjadi Lucu, video-video gue open mic di New York yang cuma bisa diakses sama member YouTube gue, Menjadi Lucu episode 1 itu The Stand. Nah, karena gue udah pernah ke situ, gue pengen nge-explore yang lain. Ternyata malam itu Dave Chappelle manggung di bawah, dan komedian-komedian yang di atas disuruh nonton semua gratis. Karena mungkin di bawah lagi nggak terlalu ramai, sementara si Dave Chappelle lagi pengen latihan. Jadi yang junior-junior disuruh pada nonton biar penuh tempatnya. Hampir gue nonton Dave Chappelle gratis. Tapi itu tuh, Kevin Sanchez waktu itu cerita di stand-up-nya, temen gue baru aja dapat pass di The Stand. Iri gue, kata dia. Terus belakangan gue tahu orangnya adalah namanya Derek Drescher gitu. Derek Drescher juga komedian yang menarik sekali. Dia personanya tuh mantan preman gitu. Dia udah pernah keluar masuk penjara dan udah kapok gitu. Salah satu bit favorit gue dari dia itu adalah soal dia mantan penjahat yang disuruh jadi pembicara soal gun control. Kan suka gitu ya, kayak misalkan
Habis dianggap menjelek-jelekan Pancasila di Indonesia jadi duta Pancasila gitu. Habis misalkan pakai narkoba jadi duta narkoba. Nah dia karena habis jadi penjahat jadi duta gun control. Tapi terus gitu di acara tersebut dia satu panel dengan orang yang sangat dia benci, yang pengen dia tembak. Lucu banget materinya. Itu The Stand. Terus udah gitu ada lagi Comic Strip Live. Comic Strip Live juga gue pernah ke situ. Ini salah satu comedy club yang legend. Gue pernah cerita bahwa Jerry Seinfeld taping specialnya dia yang Jerry Before Seinfeld di Comic Strip Live. Comic Strip Live itu kalau gue nggak salah adalah comedy club pertama di New York yang Jerry Seinfeld naikin untuk manggung. Dan gue sempat open mic di situ. Tempatnya asik sih, tempatnya cukup luas. Sama seperti ada satu lagi namanya Broadway Comedy Club yang gue bilang satu blok dari Warkop NYC. Itu tempatnya gede sekali. Hampir segede Gotham tapi mungkin lebih kecil. I don't know, I'm not really sure. Tapi sekitar 300-400 itu. Tapi tidak terlihat terawat rapih. Dan posisinya walaupun agak tengah-tengah, dia agak jauh gitu dari nggak deket Village ya, Greenwich Village, nggak deket area situ, tapi nggak deket area-area lain gitu. Kayak Gotham tuh masih deket-deket tuh sama, kayaknya Gotham tuh masih Lower East Side deh kayaknya, gue juga lupa. Tapi itu gue pernah open mic di situ juga. Terus ada lagi di Brooklyn. Ada comedy club namanya Eastville Comedy Club, salah satu comedy club favorit gue dari sisi backdrop. Gue suka roomnya, bahkan enak, tempatnya manjang gitu. Terus ada Brooklyn Comedy Club yang gue bilang kemarin gue dapet pass juga itu selain Eastville. Brooklyn juga gue suka manggung di situ dan gue udah dapet pass di 2 tempat tersebut. Nah ngomong-ngomong soal dapet pass, ada satu tempat lagi yang kemarin email gue. Ada comedy club namanya West Side Comedy Club. Gue pernah open mic di situ sekali. Pendaftarannya memang lewat DM. Iya nggak ya? Gue nggak inget. Tapi gue pernah open mic di situ dan open mic itu open mic yang pakai feedback. Terus gue curiga organizernya itu booker di situ. Booker tuh orang yang kerjanya ngebook komika untuk manggung di comedy club tersebut. Karena tiba-tiba satu hari gue dapat email. Berapa hari yang lalu gue dapat email. Emailnya dari West Side Comedy Club. Terus tulisannya gini. Lu mendapatkan kesempatan untuk manggung di 2 tanggal ini. Tanggal berapa sama tanggal berapa. Gue lupa. Tanggal 21 sama tanggal 28 apa tanggal 28 dan 2, ya kayaknya 21 dan 28 deh. Terus jam 6 sore bawa materi 5-7 menit yang solid. Ini bukan open mic, lu akan ketemu sama penonton beneran yang bayar. Terus udah gitu akan manggung dengan regulars di West Side Comedy Club. Terus dia bilang untuk manggung lu harus bawa minimal 4 orang yang bayar tiket $25 plus 2 minum. Jadi di sejumlah comedy club memang syaratnya bayar tiket, tapi minimum purchase juga ada. Kayak waktu gue cerita soal di Gotham Comedy Club, gue beli tiketnya Sam Morril berapa? $50 kalau gue nggak salah. Lalu di dalam gue wajib beli 2 minum. Kalau lu nonton Comedy Cellar, hari apapun, lu beli tiket $25, di dalam lu tetap harus beli 2 minum minimal. Sendiri ya, jadi kalau nonton berdua, 4 minum minimal. Terus, nah jadi, gue ngeliat nih kesempatan, ini belum dibayar, dia bilang tidak ada bayaran dan tidak ada biaya. Jadi lu nggak bayar untuk manggung, tapi lu juga nggak dibayar. Tapi gue mau ngambil kesempatan ini, gue pengen mereka lihat kemampuan gue. Terus gue harus dapetin minimal 4 orang yang mau bayar $25 seorang plus 2 minum untuk nonton gue tanggal 28 hari Sabtu jam 6 sore di West Side Comedy Club. Kalau lu nonton, gue mengharapkan lu. Kalau bisa lebih, jauh lebih baik. Karena gue katanya, kalau lu bisa lebih dari 4, lu dapat lebih banyak menitnya. Nggak tahu dia nggak nyebut berapa. Entah 7, entah 10, nggak tahu. Tapi kalau lu bisa lebih banyak, dapetin penonton, lu manggungnya lebih panjang. Dan kalau gue bisa manggung lebih panjang, gue bisa showcase joke lebih banyak. Tapi gue ingin memanfaatkan kesempatan ini dan gue cukup pede gue bisa tembus. Kalau misalnya dia ngeliat gue suka, dia ngeliat gue
terus dia suka, gue berharap dapat pass juga dari West Side Comedy Club sehingga gue punya 4 tempat kerja. Sekarang kan tempat kerja gue di Mic'd Up NYC, di Producers Club Theaters, terus di Brooklyn Comedy Club sama di Eastville Comedy Club. Untuk bulan Mei, gue udah dapet tanggal dari Mic'd Up NYC. Tanggal 21 gue manggung di situ. Di Brooklyn Comedy Club gue manggung tanggal 29 Mei, itu hari Minggu. Tanggal 28 ya gue manggung di West Side Comedy Club. Eastville selalu ngemail gue untuk ngasih tahu tanggal kosong, tapi karena gue masih di Jakarta, gue belum bisa ngabarin. Nanti ketika gue di sana, gue akan ngasih tahu. Jadi kemungkinan besar, kan gue ceritain di video sebelumnya, bahwa untuk pertama kali gue show 3 kali di 3 tempat yang berbeda dalam 1 bulan. Bulan Mei, kalau semua lancar, gue manggung di 4. Nah, tapi untuk yang West Side Comedy Club, gue berharap lu datang untuk nonton. Kalau perlu sih tonton semuanya, walaupun gue curiga dalam 1 bulan set gue kurang lebih mirip. Tapi, kalau lu bisa datang ke West Side Comedy Club, gue akan sangat-sangat happy. Masing-masing tuh ada keunggulannya sendiri. Kalau lu pengen tengah kota, Mic'd Up NYC, itu bener-bener cuman beda 2 blok dari Times Square. Jadi lu bener-bener jalan, lu habis ke Times Square foto-foto, lu jalan ke tempat gue, tengah kota. Kalau di Brooklyn Comedy Club paling murah, tiketnya $12. Kalau di Eastville Comedy Club tempatnya paling cakep, paling indah, paling enak, duduknya enak. Kalau di West Side Comedy Club memang mahal, $25 plus 2 minum. Tapi Anda menolong saya untuk bisa berkarir. Harga tiketnya memang mahal, harus gue akuin, tapi emang kalau di Manhattan dibanding di Brooklyn ya, emang lebih berani untuk pasang harga. Mic'd Up NYC relatif murah, beli online $15, di Eventbrite on the spot $20. Tapi mereka kayak gitu karena mereka tahu mereka bukan comedy club. Mereka venue yang menyewakan teater gitu. Nah, jadi kalau mau membantu saya dalam berkarir, datang ke West Side Comedy Club hari Sabtu tanggal 28. Kalau gue nggak salah ya, nanti gue taruh informasinya di sini. Dan moga-moga gue bisa manggung, gue bisa memuaskan, dan habis itu gue bisa dapat pass di West Side Comedy Club, sehingga 3 comedy club selain Mic'd Up NYC ya, itu kan bukan comedy club, 3 comedy club yang udah ngasih gue pass. 1 langkah demi 1 langkah, 1 kesempatan demi 1 kesempatan, 1 5 menit demi 1 5 menit lagi, sehingga lama-lama gue bisa nambah lebih banyak. Karena 2 comedy club yang ngasih gue pass nih di Brooklyn nih semua nih. Ada 1 lagi comedy club di Brooklyn namanya Tiny Cupboard, tapi gue belum dapat pass, itu masih open mic. Di Brooklyn juga tuh dia. 2 comedy club yang ngasih gue pass tuh di Brooklyn, Eastville sama Brooklyn Comedy Club. Kalau gue dapat pass di West Side, untuk pertama kalinya gue dapat pass di comedy club di Manhattan, dan akan sangat menyenangkan. Mohon bantuannya. Itu aja dulu untuk sekarang. Minggu depan seperti yang tadi gue kasih tahu akan sangat seru. Gue akan lagi ada di Bali. Akan ada sejumlah kegiatan yang mungkin akan membuat tampilannya oke. Kita ketemu di episode minggu depan. Thank you. Bye-bye.